bakal bikin Q&A. Bener banget. Jadi pertanyaan yang kemarin kita bakal ulas lagi sekarang. Kita jawab semuanya. Nah, nanti ada 5 pertanyaan menarik akan dapat marketplace dari kami. Nah, jadi teman-teman stay tune aja di Instagramnya Harley's Family. Dan jangan lupa di follow juga ya Instagram Harley's Family-nya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, yuk kita baca pertanyaan pertama. Oke, sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu kali ya. Mungkin ada yang belum tahu. Nama gue Hari. Gue di sini sebagai Leli. Nama gue Ibo, di sini gue sebagai Bumbam. Nama gue Yandra, di sini gue berperan sebagai Putih. Gue Yos, di sini berperan sebagai Brian. Nama gue Reja. Itu ya? Ngomong, pikir duluan. Lu aja. Oh iya, Urutan aja, urutan. Udah cepat. Oke, gue Reja, berperan sebagai Dodo. Terus gue Daniel, gue itu manajer brand director di CTCAB. Saya Martin, jadi Joko. Pertanyaan pertama ya. Kapan terbentuknya cerita cabe? Mungkin Pak Manajer yang bisa jawab. Cerita Cabe itu terbentuknya tepatnya tanggal 13 Januari. Sebenarnya kita udah lama mau bikin, cuma baru terwujudnya tuh 13 Januari itu sih. 13 Januari. 13 Januari bukan 11 Januari loh. Pertanyaan kedua, dulu awal kebentuk Harley School pakai casting nggak sih? Siapa yang jawab? Dibilang pakai casting enggak, karena ini kan satu grup kita ada satu grup. Pertama ketemunya itu dari live streaming. Jadi kumpul, sering ketemu, akhirnya kita bikin project. Yuk kita bikin project yang kira-kira bisa menyenangkan lah buat kita semua. Makanya kita bikin cerita cabe. Bener nggak Pak Manajer? Susah senangnya bikin video ini apa? Susah senangnya karena kita semuanya punya kegiatan masing-masing, kita semua punya jadwal masing-masing. Jadi yang bikin susah adalah nyatin jadwalnya itu. Benar. Itu sih paling susah. Yang susah banget tuh jadwalnya Kibo. Paling susah ngatur Mr. Sibo. jadwalnya Kibo. Iya, karena memang kerjaan gue bentrok sih. Kalau mereka ini kan yang office hour, yang kerjanya dari Senin sampai Jumat, sedangkan gue sometimes gue kerjanya itu di weekend. Nah, kadang mereka bikin konten buat YouTube itu biasanya di weekend gitu. Paling itu aja sih. Kalau senangnya ya kita senang karena kita ngelakuinnya bareng-bareng dari awal juga, terus karena kita juga sama-sama udah kenal satu sama lain, jadi ngelakuinnya juga kita nggak yang Udah kayak lanjutin deh lah. Sekali pertanyaan bisa 2 jam. Terus pernah bertengkar hebat nggak sih sampai mau bubar? Terus gimana cara mensiasatinya? kan Curhatan istrinya. Coba. Enggak, kalau berantem sih pasti ada. Tapi juga itu kan cuma pertengkarannya gitu-gitu aja sih, beda pendapat. Ntar peran ini mau diapain lagi gitu. Jadi ya kalau misalnya mau sampai bubar sih enggak. Sampai live group iya. Cuma ada yang sampai terus ya. Pernah ada, cuman ya udah ya. Jadi ributnya bahasnya masalah konsep sih, bukan karena kita ribut karena personalitinya kayak gitu. Kalau Terus udah- cara mensiasatinya gimana? cara mensiasatinya ya kita kan udah kenal satu sama lain. Kalau misalnya dia lagi marah ya udah, kita udah tahu caranya gitu. Caranya pokoknya tuh kayak didiemin aja Diemin sampai dulu. dia bosan sendiri ngambek, terus ada balik lagi. Nah ini pertanyaan lagi, siapa yang paling susah diarahin untuk acting di cerita cabe? Gue nggak masuk. Hitung 1 sampai 3 tunjuk ya. Enggak. Ini pertanyaan buat Pak Manajer, sebenarnya sutradara nih yang suka. Oh, iya. Apa sih namanya, suka ngambil gambar? Ya, yang suka mengalahkan. Yang baru banyak take itu kan yang susah kan, Yang paling ulangnya banyak take apa segala macam gitu. sampai 10 roll. Oh, biasanya tuh yang suka ngulang-ngulang tuh Embun. Tapi dia lagi nggak datang karena dia lagi sakit. Iya. Nah itu dia tuh suka lupa sama skrip, jadi kita suka ulang beberapa kali. Jadi buat teman-teman cerita cabe, kita doain supaya Embun cepat sembuh. Iya, GWF Embun. GWF sembuh. See you. Sembuh Embun. Biar syuting bareng lagi. Awal mula kenapa muncul ide bikin Harley School? berarti ini bukan cerita cabe ya, Harley's School. Harley's School. Itu sebenarnya sama yang tadi dijawab di awal nggak sih? Iya, sama Iya, yang jauh. Enggak, kita dijelasin aja sih sebenarnya
Harley School sama cerita cabe itu sebenarnya apa sih waktu itu? Oh, cerita cabe itu nama channel kita. Nama channelnya. Sedangkan Harley School itu nama konten yang kita punya. Konten. Jadi karena kan kayak kita tuh sengaja masukin konten tuh yang kayak anak-anak sekolahan karena kan belum ada juga kan. Iya. Terus kayak cerita-cerita anak-anak SMA di Jakarta kayak gimana sih ya kan, bandel-bandelnya, biadab-biadabnya gitu. Benar. Jadi sebenarnya bisa ada beberapa konten sih, cuman kita masih fokus ke cerita cabenya dulu. Ya. Ke Harley School. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian menanggapi omongan negatif di luar sana, apalagi cerita cabe ini ada laki-laki jadi cewek? Jadi, coba Putih yang jawab. Ayo Putih, coba. Ini paling tahan banting kalau dikatain. Kalau aku sih bodo amat ya, selagi masih wajar, jadi ya udah bodo amat. Wajarnya kayak gimana? Ya wajar lah, kan aku dan kayak gini kan cuma sebagai peran doang gitu loh, nggak di kehidupan sehari-hari aku nggak seperti ini. Tapi lu kebawa nggak sih kalau misalnya habis peran-peran jadi cewek gitu terus ke kehidupan sehari-hari gitu? Kadang. Oh, terus ada anak kecil waktu itu yang ngomong di episode Iya, waktu di episode ke berapa? Ke-15 ya. Sama Brian. Nah, ke-15 yang waktu episode tentang aku sama Brian tuh kalau kalian perhatiin ada teriakan anak-anak bencong. Nah, aku udah amat sih. Iya. Jadi jangan ditiru ya, ini cuma etik. Coba Leli juga Ini cuma peran. Oke. Enggak, kalau aku sih pas lagi syuting gini aja. Aslinya enggak. Aslinya enggak. Aslinya enggak tuh guys. Manly banget ya. Terus ini ada pertanyaan mengenai sound. Mungkin setiap scene-nya harus ada back sound deh. Oh iya, sama pakai mikrofon. Itu masalah sound itu kan kita emang syutingnya kebanyakan outdoor. Kalau misal outdoor gitu kita kan nggak bisa ngatur motor mau lewat terus kita halangin kan nggak mungkin ya, kita juga bukan dewa. Terus kalau misal masalah mikrofon itu kita pernah coba pakai, tapi karena pemain kita banyak nggak mungkin satu mikrofon kita ganti-gantian. Terus namanya juga project baru merintis, jadi pelan-pelan segala macam alat dan itu-itunya kan. Ini kalian mau endorse? Dan juga kalau masalah backsound kita juga hindarin copyright ya. Jadi Ya. kita nggak sembarangan masukin backsound ini itu. Kalau tiba-tiba waktu kita masukin backsoundnya itu, nah tiba-tiba backsoundnya copyright kan ya udah Bermasalah. Nah, ini buat semuanya ya. Nah, aku pengen tahu hobi dan cita-cita masing-masing apa. Dari Ayo. Kalau gue hobinya, gue nggak punya hobi sih. Oh ya Allah. Cita-citanya mau jadi pengusaha sebenarnya. Amin. 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 Kalau gue sih hobinya main game sama nge-gym ya. Sekarang lagi mau fokus nge-gym lagi. Terus kalau cita-cita juga ya one day kalau bisa jadi pengusaha ya pengusaha. Amin. Kalau aku sih hobinya nyanyi. Nah ya pasti cita-cita aku nggak jauh-jauh dari situ kan. Aku pengen nyanyi. Kalau aku sih cita-citanya, cita-cita dulu ya. Iya. Cita-citanya pengen jadi orang sukses sih dan bisa suksesin orang juga. Terus kalau hobi baca, jalan-jalan. Dodo apa Dodo di aja. Oke, hobi aku gym juga ya, sama keyboard. Kemudian suka ngobrol sama orang. Bahasa basi ya. Marketing, karena pekerjaan ibu juga marketing dan cita-citaku jadi pengusaha yang sukses dan kaya raya. Amin. Gue, Terus siapa lagi? kalau gue sih hobinya biasanya ngopi. Jadi kayak nongkrong di coffee shop itu pasti ada gue di situ. Oh iya. Terus kalau cita-cita gue nggak muluk-muluk sih. Pokoknya jadi kayak apa ya? Pokoknya jadi orang sukses deh intinya ya. Amin. Pokoknya jangan sampai hidup susah deh ke depannya. Semoga kita sukses lah semuanya. Joko, kalau Joko apa? Kalau Ada aku, blog. kalau dulu belum. Kalau aku hobinya hobi jualan. Jadi apapun barang yang bisa saya jual. Bukan jual gini, Nggak jual gini juga kan? Enggak dong. Berarti koran beneran itu jualan? Pokoknya semua saya jual. Singkong pun saya jual. Cita-citanya? Kucing Oh, juga. kalau cita-citanya
nggak terlalu gimana sih, yang penting masih bisa makan. Nggak jadi Oh kayak jadi yang penting makan aja deh. Ya penting kalau dibilang cita-cita nggak ada sih. Tapi jadi koki Mungkin kan. cita-citanya nggak kekurangan kali ya. Iya. Yang penting sukses juga kayak sama t-shirtnya. Cita-citanya bisa bangun keluarga. Ya bisa, kalau bisa sih cita-citanya bisa jadi putih biar bisa mengapain. Oke, selanjutnya ya. Sebelum ada COVID, plot cerita Cabe tadinya gimana? Jelasin dong original story-nya yang dari awal. Pak sutradara mungkin. Awalnya konsepnya tuh kita kayak drama komedi, sitcom lah ya. Terus konsepnya tuh kayak anak-anak sekolahan yang syutingnya tuh di sekolah segala macam. Tapi berhubung gara-gara COVID, sekolahnya itu tutup. Jadi kita udah nggak bisa syuting di situ lagi. Terus kayak mau nunggu sampai bukanya tuh udah lama banget kan, nggak bisa juga. Terus akhirnya ya udah kita inisiatif kayak bikin cerita tentang mereka kehidupan di luarnya kayak gimana. Kan namanya anak sekolah nggak mungkin di sekolah dulu, karena di luar juga. Iya. Karena sekolahnya lagi nggak bisa disewa. Di Jakarta itu sekolahan lagi nggak bisa disewa, jadi Iya. ya kita nggak punya tempat. Iya. Terus takutnya nanti kalau kita buat apa sih adegan sekolahan kan, nanti kalian pasti komentarnya aneh-aneh deh. Ini kecam warga lagi. Ini COVID, kenapa kalian sekolah? Nah, jadi sebenarnya gini, konsep ceritanya ini lebih diarahin ke realistis. Jadi kalau memang kondisi seperti apa, bisa kan ngikutin sih. Jadi nggak harus yang dipaksain kayak akan ceritanya kan seperti ini dengan kondisi yang berbeda juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, case yang tugasnya nggak cuma jadi pemeran siapa aja dan ngapain? Leli. Ya kalau aku editor, editor. kalau ini tukang cuci baju. Dia wardrobe lah ya menurut saya. Kalau aku sih kadang make upin Leli juga sih. Ini make up. Oh yang ini. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Kak Reza nggak dimasukin di bio cerita Cabe dan nggak ada di sapul video cerita Cabenya Kak? Kareja. Kenapa lu? Kareja. Karena aku pendatang gitu kan. Pendatang baru ya kan. Pendatang baru di kampus. Jadi sebelumnya kan memang sudah ada bionya semua. Jadi karena hubungan juga COVID, ya yang saya sendiri belum pakai baju sekolah juga, pun nggak sekolah juga gitu. Karena ceritanya kan masih anak-anak. Jadi si Reza ini dia tuh kayak anak baru nantinya tuh. Tapi karena emang kita COVID nggak bisa syuting di sekolah kan, nggak mungkin tiba-tiba sosok anak baru itu muncul kan. Terus untuk masalah di bionya juga itu dia nggak ada karena bionya itu kita dibikin udah lama banget. Emang ada rencana mau dibikin baru lagi, ya lagi-lagi karena COVID itu kita nggak bisa syuting bikin bio baru sih. Nah, karena tempatnya juga kan pada nggak bisa semua tuh. Dan sebenarnya nggak cuma si Reza doang sih, Pak Dio juga belum masuk. Iya, makanya banyak ada. Jadi karena banyaknya pemain baru juga yang masuk, kita juga memikirkan bahwa nanti Biar kita sekalian bakal aja bikin gitu. sampul baru ya. Nanti akan ada sekalian satu semuanya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih arti fans dan haters bagi kalian? Ceritain dong. Nah, yang sering nanggepin komen-komen. Kayak Bumbam deh yang banyak haters kayaknya. Arti dari Arti haters. fans dan haters bagi kalian. Pertama arti fans dulu, apa buat lu? Kalau fans sih arti buat aku tuh mereka tuh mendukung banget ya untuk setiap apa yang gue lakuin, setiap apapun lah pokoknya itu. Dukungan dari mereka kayak memicu supaya gue jadi lebih tahu lah maksudnya gimana ya gimana ya maksudnya berarti banget lah sebenarnya mereka itu benar-benar yang bisa bikin kita tuh makin berkembang gitu loh, makin lebih percaya diri. Walaupun sebenarnya gue bukan tipikal orang yang percaya diri sih. Kalau haters, Nah kalau haters sih sebenarnya haters itu ada nilai positifnya juga dari mereka, karena dari mereka juga sometimes yang bisa bikin kita makin lebih terkenal gitu Justru loh. kadang tuh haters malah lebih care gitu loh. Benar. Lebih merhatiin lu tuh lebih detail Lebih memperhatikan kita dari yang ujung kaki sampai ujung kepala. Nggak Jadi cuma mereka kebaikan tuh doang. ada sisi positifnya juga, jadi nggak cuman sisi negatifnya juga yang kita ambil. Jadi yang gue lihat dari situ adalah
bahwa mereka itu mengkritik supaya menjadi kita jadi lebih baik lagi sebenarnya ya kalau kita berpikir positif. Pokoknya menganggap keberadaan kita deh. Makanya gue nggak pernah yang namanya menganggap bahwa haters itu benar-benar yang haters banget. Next nih, sebesar apa sih cintai Joko ke Leli? Jawab Lel. Joko. Kalau cintanya Joko sama Leli, gimana kalau cintanya Joko sama Leli? Kalau di perannya itu cinta banget. Tapi kalau di tanya-tanya mah ya kita teman, sahabat. Tonton terus aja. Terus aja. Berpelukan lah. Penasaran kan? Kalau penasaran, ya nanti pokoknya plot ceritanya mah nggak seperti yang kalian kira deh. Betul. Pertanyaanku cuma satu, Kak Putih kapan berhijab? Kapan-kapan. Dan itu nggak bakal mungkin di sini, oke? Yang nyata juga enggak sih ya. Ada yang berhijab itu cukup si Leli aja. Ya, karena karakter berhijab memang cukup Leli saja. Takutnya nanti kalau aku berhijab, ntar kalian katain kerdus. Bukan kerdus, tangan kan. Terus kapan Kak Putih dibunuh oleh massa? Oh iya. Nah, kalau itu kapan-kapan juga ya. Kayak Idul Adha ya. Oh kamu kali ya. Ini pertanyaan buat Miskus sih sebenarnya. Kenapa sih Miskus harus mati? Apakah bakal ada kejutan Miskus bakal tampil jadi sebagai orang lain? Miskus itu dibikin mati karena kebetulan dia juga banyak kerjaan kan. Jadi pas itu tuh dia bakal ada kerja tuh sampai akhir tahun. Nah ya jadwalnya itu banyak banget karena dia kan yang kita tahu dia itu makeup artist. Jadi dia mau nggak mau harus ngikutin syuting itu dari awal sampai akhirnya. Makanya kita bikin dia tuh mati dulu. Nanti untuk selanjutnya pokoknya kalian ikutin aja terus nanti bakal ada surprise dari Miskus. Bakalan ada surprise dari. Pokoknya kalian harus pantengin terus cerita cabe. Terus siapa yang punya ide cerita tiap tayang episode? Ide kebanyakan sih dari sutradara, kadang dibantu sama si Leli. Ide ada 2 orang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ide itu kita tuh suka sharing gitu loh. Jadi kayak ada masukan apa, terus nanti kayak yang bisa diolah, ya itu makanya kita olah. Bisa gue sharing sama Leli, kayak masa ceritanya bagusnya kayak gimana, terus akhirnya tuh kita cocokin sama tempat lokasi syuting kita juga. Karena lumayan susah sih lagi COVID kayak gini, ada lokasi syuting tuh ribet banget. Jadi biasanya inti ceritanya udah tahu nih seperti apa, terus di share. Jadi nanti ada beberapa part yang mungkin entah ditambahin atau dikurangi, disesuaikan dia. Kita pasti sharing kok. Cuman kalau untuk penulisan naskah biasanya Pak sutradara. Ini pertanyaan dari Instagramnya Kibo ya. River top atau bottom? Kayaknya salah server ya. Itu pertanyaan apa Jadi ya? skip aja. Ya itu salah aplikasi, harusnya bukan yang di Instagram ya. Iya, kayak dia salah masukin pertanyaan deh. Oke, Ada lagi? Ada. Apa motivasi bikin channel cerita cabe? Motivasinya karena berawal tadi dari live streaming, terus dari pertemanan. Jadi kita tuh kayak pemikiran kayak daripada kita sekedar ngumpul tapi ngelakuin hal yang benar-benar positif yang mungkin bisa hasil ya. Jadi nanti kedepannya entah itu hasil buat kita semua atau seperti apa, yang penting kita lakuin dulu semuanya dengan senang hati. Terus sebenarnya motivasi kita bikin YouTube ini tuh awalnya tuh karena kita punya teman, nggak cuma di dalam Jakarta doang. Kita punya teman-teman tuh di luar Jakarta. Nah kalau misalnya pada akhirnya YouTube kita ini sukses, terus kayak banyak teman-teman kita juga kan yang belum ada kerja segala macam, bisa kita ajak gabung sehingga mereka tuh kayak ada aktivitasnya juga lah. Terus kalau misalnya income dari YouTube ini masuknya oke, jadi kita bisa berbagi juga sama teman-teman yang lain. Semangat. Ya, tapi kita dengan ada cerita cabe juga kita jadi setiap minggu ketemu, ya nggak sih? Jadi kita ngumpul itu ada tujuannya gitu loh. Jadi yang kita bahas. jadi cerita cabe ini dari kita dan untuk kita. Gitu. Gak munafik sih, nyari duit intinya. Tapi di Sambilan positifnya ya. sih dengan adanya cerita cewek ini sih hubungan pertemanan kita jadi lebih kuat sih. Jadi lebih kayak kita tahu karakternya satu sama lain tuh begini. Jadi kita jadi lebih deket banget, yang tadinya nggak terlalu dekat jadi lebih dekat lagi gitu.
Oke, selanjutnya cerita cabe ada plan nggak sih untuk collab dengan YouTuber lain? Sebelumnya pernah kok. Iya. Kita collab sama Ada. Odi Nakal, Odi terus Nakal. sama Tommy, sama Mama siapa? Iya, Mama yang Tommy Afriza. Tommy Afriza, lu Mama. ada channel YouTube apa? Nerawa official. Nerawa official, terus Odi Nakal juga pernah, terus ada juga kayak Tisa Biani, terus udah ada sih beberapa. Terus Sabian ini Nina Sumokil juga ada kontennya, konten makeup gitu. Udah ada Jadi- beberapa. Jadi kalau kalian punya YouTube channel, terus kita misalnya nanti diomongin memang punya sejalan, ya nggak ada salahnya kita lakuin barengan. Oke? cerita cabe tentang liburan dong, ceritanya kayak study tour. Bakal ada nggak tuh? Saat itu Kita kayak liburan gitu cerita kalau cabe. itu budget tadi ya. Pengennya sih ada, Pengennya cuma sih. bukannya kita Lagi mau gimana COVID ya? loh. Katanya kayak lagi kayak gini kan pekerjaan orang juga nggak ada yang stabil, terus keuangan juga masih nggak oke. Terus kalau misalnya kita mau bikin study, otomatis kan kita perlu mikirin soal biaya segala macam kayak gitu-gitu. Masalah budget ya. Jadi masalah budget dulu sih. Tapi kalau misalnya udah stabil semua kerjaan segala macam udah oke, jadwal udah cocok semua ya kita bikin sih. Pokoknya juga anak sekolahan juga nggak ada yang tadi itu untuk kali ini kan. Iya, makanya COVID juga. Intinya sih pantengin aja ya, cerita cabenya pantengin aja. Karena tiap minggu pasti ceritanya berbeda dan pasti seru. Terus nih gue dapat kabar nih dari Embun, kata dia baik-baik aja kok. Kita juga mungkin kan kayak batuk gitu kan lagi sekarang ini kan orang batuk kita udah sensi aja kan Iya, betul. Katanya dia udah cek segala macam hasilnya negatif. Alhamdulillah. Jadi Embun sehat-sehat aja cuma karena emang lagi cuaca juga mungkin jadi dia kayak agak batuk-batuk gitu. Bun yang nanti nonton cepet sembuh ya, cepet ngumpul lagi sama kita. Itu lagi GWS Embun. Putih jawab lo, dia diam aja. Kan lo aku ya. jawab. Dodo. Coba ada pertanyaan lagi nggak? Dodo gimana Dodo? Dodo sebagai orang baru ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jadi solo-solo aja kita. Aku ingin cepat. Ada yang cepat. pengen sekolah. Nanti ya belum buka sekolahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bikin video dari editnya itu gimana pembagian waktunya sedangkan kalian ada aktivitas lain? Coba Jadi dari berarti jawab. berdua lah ya. Ya, itu Bang Lili. Jadi setelah syuting, kita kan syuting biasanya weekend, Sabtu atau Minggu. Nah, hari Senin itu ya udah mulai edit lah Lelinya. Leli itu kerjanya buka toko dan sekarang toko itu nggak terlalu banyak pembeli jadi masih aman lah. Ini ada pertanyaan buat Dodo, awalnya bisa ikutan main di cerita cabe gimana Bang Eja? Coba jelasin. Jelasin. Awalnya. Coba Eja. Oke, awalnya karena gue baru tinggal bersama Kibo karena dia roommate gue. Dan tiba-tiba lagi pengen videoin dia. Bantu, jadi waktu lagi gue bikin scene, gue minta tolong Reja untuk bantu gue ngerekam. Tuh. Terus Terus nggak ada ide lain pembahasan tentang di rumah-rumah itu ya, karena lagi WFH waktu itu kan. SBB. Ya, PSBB juga. Jadi ceritanya ya kayak bagi-bagi kue deh dari mami tetangga gitu kan. Dari situ Terbentuklah sebenarnya awalnya ide gua coba dari untuk Dodo. nanya dia dulu, lu mau gak kira-kira join cerita cabe gitu, kayaknya lucu nih gitu. Dan akhirnya gue mencoba untuk diskusi sama yang lain dan gue kasih sampel videonya si Reja juga dan ternyata anak-anak suka gitu. Ya udah, mulai dari situlah akhirnya dihadirkan Dodo. Udah. Tetap dibantuin sama Kibo lu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Niat nambah personil nggak ya dengan buat audisi gitu? Kayaknya belum deh. tapi kalau bikin nama personal pakai audisi kayak lebih baik aja. Iya, Channel udah kita banget. nggak terlalu besar. Paling biasanya kalau kita nambah personil itu dari orang-orang yang kita kenal sih biasanya. Ya dari Iya orang yang benar. udah Dan kita- kalau dan kita lihat juga ini bisa nggak sih lihat apa sih karakter dia ini bisa nggak sih jadi ini gitu. Paling yang kita tanya itu sebenarnya paling dari waktunya aja, kira-kira bener bisa nggak dari waktu dan bener-bener bisa komit kah dengan YouTube gitu kan. Jangan ketawa-tawa lu masuk di dalam. Pertanyaan selanjutnya, Bumbang pacaran sama Putih. Oh ini ngebahas yang kemarin nih, Bumbang pacaran sama Putih. Itu nanya ya. Iya. Pacaran sama Bumbang.
tahu nggak ya? Penasaran, kan? Pasti penasaran, makanya pantengin terus cerita Itu mulu dah. Iya Karena kan? kita nggak boleh spoiler. Pokoknya kalian pantengin terus cerita Soalnya Cabe. jadinya nggak penasaran. Ini pertanyaan dari Kalimantan loh, jauh. Baik. Gimana cara menjaga mood semua pemain pada saat proses syuting? Apa yang biasanya bikin rusak mood pemain? Yang bikin rusak mood pemain ini kayak jadi pada nih. Ya, Kalau kalian kalau gimana ya? Pokoknya di belakang kamera ini nih ada orang yang ngeselin banget susah ya. Orang recokin. Nah, ya udah itulah kadang bisa Berapa kali tag gitu ya? Lagi tag tiba-tiba kresek Nah, gitu. lah, apalah. Tapi pernah juga nggak sih kita waktu pas syuting itu sempat cekcok gitu kan? Iya. Cuma karena emang kebetulan kita emang kayak fokusnya ke apa namanya syuting, jadi mau nggak mau kayak masalah kita sebelum itu udah dilupain dulu. Iya. Walaupun kayak ada kendala sedikit lah, tapi masih bisa teratasi. Dia mencoba bersikap lebih dewasa lah. Iya, masing-masing ngendalin egonya aja gitu. Profesional lah ya. Iya, intinya profesional. Apa target tahun ini untuk cerita Cabe? Target tahun ini ya pasti tetap lah kita ngejar subscriber lebih banyak. Yeay. Terus penontonnya juga makin naik. Yeay, sama. Subscriber yang pertama 100k dulu lah ya. Ya. Iya. Amin. Ya, 100 kawan. teman-teman share ya, share ke teman-teman yang lain juga biar kita subscribernya semakin banyak. Terus yang paling penting sih kalian semua juga di rumah terhibur dengan cerita Cabe. Oke, udah habis pertanyaannya. Jadi ya udah sampai sini aja. Jangan lupa ditonton terus cerita Cabenya. Dan jangan di skip loh iklannya. Nah, Kalau nggak mau skip iklan, update di planning. Nah. Jadi nontonnya nggak akan ada iklan. nonton juga jangan cuma nonton aja, di like ya. Like, share ke teman-teman kalian dan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan kalian boleh komen kayak kasih kritik, saran apapun itu, dan itu bisa membangun kita supaya bisa bikin videonya jadi lebih baik lagi. Terus kalau misalnya takut komen di YouTube, takut dimaki atau dibully, bisa langsung ngechat ke DM langsung ke Instagram Halis. atau ke email juga boleh. Soalnya kan kita nyantumin tuh Instagram ini kolom deskripsi, ya kan? Ya kalau mau membantu sih ya itu share yang paling penting. Jadi biar teman-teman kalian juga tahu nggak kalian doang nonton kita gitu. Ya, pokoknya kalian tetap support kita ya. Dan pokoknya kayak gitulah ya, udah. Iya, dadah.